Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 2 April berjudul Kerendahan Hati Memberikan Kemenangan. Ayat intinya diambil dari Matius 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita dengarkan penjelasannya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi di dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari, dan tabiat-tabiat itu akan berhenti mendatangkan kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Orang yang ada di bawah kejahatan dan kebengisan gagal memiliki sifat tenang dan roh yang penuh kepercayaan serta merampok Tuhan dari haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan surga. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Dicatat dalam Mazmur 138 ayat 6. Mereka yang menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus itulah yang berkenan pada pandangan Allah. Boleh jadi dunia menganggap mereka hina, tetapi pada pemandangannya mereka tinggi nilainya. Bukan hanya yang bijaksana, yang besar, dermawan akan memperoleh paspor ke halaman surga. Bukan hanya pekerja yang sibuk, yang penuh semangat dan tidak kenal berhenti. Bukan yang miskin rohani, yang merindukan kehadiran Kristus, yang lemah lembut, yang mempunyai cita-cita tertinggi melakukan kehendak Allah. Mereka ini akan memperoleh hak masuk yang berkelimpahan. Mereka akan berada di antara orang yang membasuh jubah mereka dan membuat mereka putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Dicatat dalam Wahyu 7 ayat 15. Yang menaruh akan beroleh, dan yang suci hatinya akan melihat Allah. Setiap pikiran yang kotor menajiskan jiwa, merusakkan perasaan, akhlak, dan membuangkan pengaruh Roh Kudus. Hal itu menudungi pandangan kerohanian agar manusia tidak dapat memandang Allah. Tuhan mengampuni orang berdosa yang bertobat. Tetapi walaupun telah diampuni, jiwa itu telah berbekas. Semua percakapan dan pikiran yang tidak pantas harus dihindarkan oleh orang yang mau memperhatikan dengan jelas kebenaran rohani. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perkataan Kristus menutupi lebih luas daripada kebebasan kesenangan yang tidak suci, lebih daripada kecemaran upacara yang dihindarkan orang Yahudi. Cinta akan diri sendiri menghalangi kita memandang Allah. Hanya hati yang tidak mementingkan diri, yang lemah lembut, dan mempunyai roh yang tulus akan melihat Tuhan sebagai Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Dicatat dalam Keluaran 34 ayat 6. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 321
sampai 323. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh diingatkan pentingnya kerendahan hati. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diajarkan bahwa kerendahan hati itu akan menuntun kami kepada kemenangan. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk mengerti pelajaran yang baru kami dengarkan, di mana kami harus memiliki kerendahan hati dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh dapat menerima kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.